mari kita bayangkan ketika Bapak Presiden Jokowi sedang berkonsentrasi pada agenda negara yang begitu penting menyiapkan G20, kemudian juga mengatasi berbagai masalah ekonomi, lalu di dalam bagian dari koalisi pendukung Presiden Jokowi, ada yang menggalang kekuatan partai yang selama ini berseberangan dengan pemerintah. Maka di situ menyentuh aspek etika di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Ya, reshuffle itu kan domain dari presiden ya. Kapan beliau akan mengangkat dan memberhentikan menteri-menterinya itu sepenuhnya adalah domain dari presiden. Karena kita menganut sistem presidensial, maka menteri-menteri adalah pembantu dari presiden. Nah, maka kalau presiden inginkan hari ini reshuffle, ya semuanya ya harus bisa menerima itu. Kadang-kadang saya heran ya, padahal mereshuffle kabinet itu adalah hak prerogatif dari presiden. Tetapi kemarin Nasdem malah mau mengancam jika 3 menterinya di reshuffle oleh Jokowi. Padahal di sini juga Adian Apitupulu menegaskan jika mereshuffle kabinet kerja atau mereshuffle menteri di era pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah hak sepenuhnya hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. Itu demi mempertahankan jabatan. Dan nampaknya Irma sudah memilih jalannya mendukung Anies yang dulu dia caci maki. Dan kita tunggu saja beberapa saat ke depan, semoga reshuffle kabinet benar terjadi. Dan jika menteri dari Nasdem yang diganti, jangan baper ya. Itu sudah clear dan sudah jelas. Itu adalah murni masalah kinerja. Jadi jangan dipelintir-pelintir seolah-olah merasa tersolimi karena mendeklarasikan Anies sebagai capres dan lainnya. Ya memang sih isu-isu di luar sana memang demikian. Ya sekarang kan memang Nasdem itu kalau nggak salah menteri-menterinya itu berada di Kominfo, terus di Menteri Pertanian, kalau nggak salah di Menteri Kehutanan. Memang di 3 itu sekarang memang paling disorot, apalagi juga soal harga bahan pertanian yang naik. Dan juga PDIP komentari Menteri Nasdem Syahrul Yassin Limpo yang disampaikan tak sesuai fakta. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto menanggapi usulan evaluasi terhadap salah satu menteri dari Partai Nasdem, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sebelumnya usulan ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat yang merupakan mitra Syahrul dari DPR Komisi 5. Hasto menjelaskan menteri sebagai pembantu Presiden Joko Widodo alias Jokowi mestinya punya nafas yang sama untuk mencetak prestasi setinggi-tingginya. Dia menyebut usulan Jarod merupakan bagian dari sikap PDIP di tengah krisis global yang mengancam. Hasto menyebut ketahanan pangan merupakan salah satu isu krusial yang menjadi perhatian Ketua Umum Megawati Soekarno Putri di tengah ketidakpastian global. Kata dia, Megawati menginstruksikan untuk mengembangkan makanan pendamping beras dan meningkatkan produksi pangan dalam rangka mengamankan ketahanan pangan Indonesia. PDIP menilai kebijakan ekspor beras ke Cina tak sesuai fakta. Adapun Menteri Syahrul Yassin Limpo disebut Hasto pernah menyampaikan pada Agustus 2022 lalu bahwa Indonesia akan mengekspor beras ke Cina. Namun kata dia, fakta di lapangan jauh berbeda. Oleh sebab itu, Hasto berharap jelang 2024 seluruh menteri betul-betul bekerja keras membangun legasi terhadap kementerian yang dipimpinnya. Adapun jika Presiden memutuskan untuk resolve, Hasto menyebut untuk keputusan ini hendaknya tidak dihubungkan dengan persoalan politik. Nasdem sebut kinerja menterinya baik-baik saja. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menilai kinerja Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo berjalan baik-baik saja. Adapun sorotan terhadap Menteri Syahrul, misalnya ihwal impor beras besar-besaran belakangan ini. Menurut Ali, isu impor besar-besaran ini terlalu berlebihan. Padahal kata Ali, hasil produksi beras surplus, namun ada rencana impor hingga 500.000 ton hingga awal 2023. Kendati demikian, ia kembali mengingatkan bahwa evaluasi menteri berada di tangan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Di tengah isu resolve yang menyeruak, menteri dari Partai Nasdem disebut-sebut telah
sedang menjadi sasaran risuf. Nasdem DKI kritik Heru Budi soal batas usia PJLP. Jangan sengsarakan rakyat. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta fraksi Nasdem Ahmad Lukman Jupiter mengkritik keputusan PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono terkait batasan usia maksimal 56 tahun bagi penyedia jasa lainnya perorangan di Pemprov DKI. Jupiter meminta aturan itu direvisi. Aturan mengenai batasan usia PJLP itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 1095 Tahun 2022 tentang pengadilan penggunaan PJLP. Jupiter meminta aturan usia maksimal PJLP dinaikkan. Jupiter menilai keputusan Heru Budi itu akan membatasi hak warga untuk menjadi PJLP. Terlebih, kata dia, para tenaga honorer tua itu menjadi tulang punggung keluarga. Jupiter mengaku mendapat banyak keluhan dan keberatan dari para PJLP yang berusia di atas 56 tahun karena mereka merasa kesulitan untuk mencari pekerjaan. Jupiter menyebut Kepgub mengenai batas usia maksimal itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Dia lantas menyinggung soal proses pemilihan PJ Gubernur. Pemprov batasi usia PJLP. Untuk diketahui, ketentuan batasan usia PJLP tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 1095 Tahun 2022 tentang pedoman pengadilan pengguna penyedia jasa lainnya perorangan. Selanjutnya, DKI akan membentuk tim pengadilan penggunaan PJLP yang diketuai oleh dirinya sendiri. Adapun klasifikasi pekerjaan PJLP yang diatur dalam Kepgub tersebut sesuai dengan jenis pekerjaan yang sesuai untuk sumber daya manusia, siap produktif, terdiri dari tenaga lapangan umum seperti petugas mekanikal elektrikal, petugas kebersihan dalam dan luar gedung keamanan, pemulasaran jenazah, pengemudi dan lain sebagainya. Sementara untuk tenaga teknis seperti petugas kesehatan satwa, pengolah data pengukuran, arsitek perizinan, customer relation, dan lain sebagainya. Nasdem tantang PDIP adu prestasi, singgung menteri yang ditangkap KPK. Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto yang mengkritik Menteri Nasdem. Sebelumnya Hasto juga menyebut parpol yang mengusung sosok antitesa Presiden Joko Widodo alias Jokowi agar memiliki kesadaran politik untuk menarik diri dari koalisi pemerintah. Irma justru mempertanyakan kesalahan apa yang dibuat oleh Menteri Nasdem sehingga PDIP begitu ngotot meminta risuf. Ia pun menantang Menteri PDIP untuk beradu prestasi selama menjabat saat ini. Adapun Hasto sebelumnya menyoroti kinerja Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang mewujudkan ketahanan pangan. Menurut Hasto, apa yang disampaikan Syahrul kerap bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Alih-alih ekspor beras, Hasto menyebut saat ini Indonesia malah melancarkan impor. Tudingan mengada-ngada. Irma menjelaskan, tudingan Hasto tidak berdasar dan mengada-ngada musababnya. Kata Irma, permintaan impor beras datang dari Badan Urusan Logistik dan Kementerian Perdagangan. Ia menyebut justru Menteri Syahrul membela petani yang jelas-jelas memiliki gabah yang cukup.